dari Institut Agama Islam Tasikmalaya, Prodi PAI, semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah narasi yang berjudul Islam Energi Pembebasan. Ini membahas secara mendalam bagaimana ajaran Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan dan ritus-ritus formal, tetapi juga sebagai kekuatan pembebasan yang memiliki dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan politik. Dalam buku ini dijelaskan melalui beberapa poin utama. Yang pertama, sebagai sistem kepercayaan dan ritualitas. Islam dikenal sebagai agama yang kaya dengan ritus dan ibadah formal. Namun buku ini menggarisbawahi bahwa peran Islam jauh melampaui itu. Ajaran Islam diterangkan umatnya dalam tindakan dan keputusan mereka dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan. Yang kedua, Islam dalam dinamika sosial. Buku ini mengkaji bagaimana ajaran Islam berinteraksi dengan realitas sosial yang terus berubah. Buku ini menggunakan pendekatan sosiologi agama untuk menjelaskan bahwa Islam tidak hanya berperan pasif tetapi aktif dalam membentuk dan mempengaruhi dinamika sosial. Institusi keagamaan Islam seperti masjid dan organisasi keagamaan memainkan peran penting dalam pembentukan opini publik dan dalam proses sosialisasi nilai-nilai Islam. Yang ketiga, Islam sebagai sumber sosial. Dalam menghadapi berbagai masalah sosial, buku ini menyoroti bagaimana ajaran Islam dapat menjadi sumber nilai-nilai seperti keadilan sosial, solidaritas, dan kesetaraan yang diajarkan dalam Islam memberikan dasar untuk merumuskan solusi atas tantangan sosial yang ada, seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan konflik sosial. Yang keempat, interaksi dengan aspek budaya dan politik. Buku ini juga mengulas bagaimana Islam berinteraksi dengan aspek budaya dan politik di berbagai masyarakat. Ajaran Islam diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks budaya lokal yang menciptakan variasi dalam praktek keagamaan. Di ranah politik, Islam sering menjadi kekuatan yang mempengaruhi kebijakan dan arah pemerintah, terutama di negara-negara dengan mayoritas Muslim. Yang kelima, pendekatan kontemporer dalam interpretasi ajaran Islam. Buku ini memberikan wawasan tentang bagaimana ajaran Islam diinterpretasikan dalam konteks kontemporer. Hal ini termasuk upaya-upaya pembaruan pemikiran Islam yang berusaha menjawab tantangan modern tanpa meninggalkan esensi ajaran agama. Interpretasi kontemporer ini penting untuk menjaga relevansi Islam dan kehidupan modern yang kompleks dan dinamis. Yang keenam, peran Islam dalam pemberdayaan masyarakat. Buku ini menyoroti bagaimana ajaran Islam dapat memberdayakan individu dan komunitas untuk mencapai potensi penuh mereka. Islam mendorong pendidikan, kerja keras, dan kejujuran sebagai landasan penting bagi kemajuan pribadi dan sosial. Buku ini mengilustrasikan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam praktek-praktek komunitas Muslim di berbagai belahan dunia. Yang ketujuh, tantangan dan peluang dalam modernitas. Buku ini membahas tantangan yang dihadapi umat Islam dalam konteks modernitas, seperti
globalisasi dan perkembangan teknologi. Namun, ia juga membawahi peluang yang muncul dari modernitas seperti kesempatan untuk memperbarui pemikiran Islam dan memperkuat solidaritas umat. Yang terakhir, yang kedelapan, implementasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik. Buku ini mengusulkan bahwa nilai-nilai Islam dapat dan seharusnya diintegrasikan dalam kebijakan politik untuk meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Ini memberikan contoh bagaimana prinsip-prinsip sejarah dapat diterapkan dalam dan pemerintahan modern tanpa memberikan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.